Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi nikmatillah. Wa bi karomati syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para jamaah Masjid Al-Muttaqin, wabil khusus jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Wabil khusus nikmat panjang umur, sehat, kita bisa ketemu bulan Ramadan. Dan sekaligus juga diberi nikmat oleh Allah, sehat, bisa puasa di bulan Ramadan. Dan juga bisa ditakdirkan pada saat ini kita bisa sholat berjamaah, sholat zuhur. Ini luar biasa, nikmat dari Allah yang harus kita selalu bersyukur atas segala nikmat itu. Paling tidak dikoli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ini giliran saya ke bagian judulnya Lailatul Qadar. Lagi pas sekarang malam 25 ini ya. Sekarang insya Allah nanti malam 25, lagi malam ganjil. Tentu di dalam kita ngaji bab Lailatul Qadar, surat yang sering kita hafal yaitu surat Al-Qadar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian saya setelah dapat jatah ini, saya buka-buka kitab ini. Kitabnya namanya Durratun Nasihin. Itu dicari pas saya buka-buka di bab terakhir itu, bab Fadilati Lailatul Qadar, yaitu membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian di dalam bab tersebut itu ada beberapa yang saya garis bawahi. Pertama adalah tentang nama. Pertama disebut Lailatul Qadar. Apa itu Qadar itu? Di dalam kitab tersebut Kiai Musonef, pengarang kitab itu, menjelaskan ada dua pengertian tentang Qadar. Yang pertama, beliau menyampaikan disebut Qadar karena apa? Pada saat itu ditakdirkan, diberi catatan, Allah menakdirkan semua hamba-hambanya. Ya, takdir apapun yang Allah sudah catat kepada hamba-hambanya, yaitu di Qadar itu. Jadi pas Lailatul Qadar itu Allah mencatat, mentakdirkan tulisan-tulisan kepada hambanya. Apa yang ditakdirkan? Ya umurnya, ya rezekinya, ya kemudian juga hukum-hukum yang melekat pada hambanya itu. Sehingga beliau sebut Lailatul Qadar itu adalah pada saat itulah Allah mencatat takdir-takdir, kepastian-kepastian kepada hambanya.
untuk yang berikutnya. Jadi ke depan kita sudah menerima takdir kita masing-masing. Boiku apik elek dalam arti kaitannya menyenangkan atau tidak. Yang kadang-kadang yang kita rencanakan dengan hasilnya itu tidak sama. Kepingin A kok tambah oleh B, padahal B ku gak tak rencana no. Kalau itu memang yang terjadi seperti itu, itulah sudah pemberian Allah yang terbaik. Tapi kadang-kadang awake dhewe iki dipilih no sing apik ora gelem. Kaya ruh-ruh wae lek iku sing dikarepno iku apik. Padahal Allah lebih tahu yang baik bagi hambanya. Makanya awake dhewe ya termasuk sing ngomong barang iki. Rencana memang harus kita punya rencana. Program monggo kita merencanakan apa saja tentang pekerjaan kita dan seterusnya. Maksimal sudah kita rencanakan dan berusaha untuk yang terbaik. Kemudian pada akhirnya yang terjadi, yaitulah yang harus kita terima. Mungkin itulah yang terbaik. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengartikan bahwa Al-Qadar itu artinya sempit. Kenapa kok disebut sempit? Innal ardo tadayyiku dzalikal laili bikasrati nuzulil malaikati alaihi salam. Beliau menyampaikan kenapa Al-Qadar itu disebut dengan sempit. Karena pada saat itu bumi pada malam itu penuh karena malaikat-malaikat turun ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu itu yang di ayat Al-Qadar. Malaikat di malam Qadar itu adalah turun ke bumi, sehingga Kiai Musonaf ini menyebutnya adalah malam yang sempit. Iki yo bagi yang kebuka, bagi awak-awak ini ki ora tau roh. Kok sempit iki opo sih? Tapi yang malaikat turun semua, malaikat itu turun ke bumi sehingga bumi ini sempit, penuh sesak dengan malaikat. Iki sing bagi ulama-ulama para aulia mesti roh iki, tapi awake dhewe maca kitab tok. Sempit malam itu karena apa? Malaikat semua turun ke bumi untuk apa? Mintakan ampunan, mendoakan kepada hamba-hamba Allah yang pada saat itu melaksanakan ibadah. Bahkan di ayat tersebut ini adalah termasuk juga ketika malaikat ataj'alu fil ardi mayusitu fil ardi, adakah engkau menjadikan di bumi ini adalah orang-orang yang selalu menumpahkan darah. Ikuti surat Al-Baqarah itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu gandengane ayat. Apa malaikat kok turun? Soalnya di awal-awal Allah menciptakan manusia khalifah ini kan malaikat yang protes. Ya Allah, engkau kok menjadikan hamba-hamba khalifah yang suka menumpahkan darah permusuhan di muka bumi ini. Allah jawab, kamu tidak tahu apa yang saya kehendaki. Maka dari itu malaikat turun ingin memberikan, ingin mendoakan kepada hamba-hamba Allah, khalifah-khalifah Allah itu supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang baik. Ini ada dua tadi, Al-Qadar artinya Allah tak menakdirkan,
kepastian kepada makhluknya. Kemudian yang kedua adalah tentang qadar yang artinya sempit. Kenapa disebut sempit? Karena pada malam itu malaikat-malaikat Allah turun ke bumi atas perintah Allah. Tujuannya adalah untuk mendoakan kepada hamba-hamba Allah yang sedang ibadah di saat itu. Ini dari yang pertama kaitannya dengan Al-Qadar di bab Fadilatul Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua tentang malaikatir ruh. Sebagian mufasir itu ada beda pendapat. Malaikat ruh itu adalah ya malaikat Jibril yang turun ke bumi. Sebab di situ malaikat ruh adalah disebut di sini adalah malaikat Jibril. Ini sebagian mufasir mengartikan bahwa di situ adalah malaikat Jibril. Kemudian Ka'bul Akbar memberikan seperti ini, adalah semua malaikat turun ke bumi yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Ini. Jadi kalau yang pertama tadi yang turun ya hanya malaikat Jibril. Kemudian Ka'bul Akbar memberikan penjelasan bahwa yang turun itu semua malaikat yang hadir di arsana yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Ini tentang ar-ruh. Di dalam surat Al-Qadar ada dua penjelasan. Yang turun ya malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril. Kemudian ada yang lain, Ka'bul Akbar memberi penjelasan yang turun adalah semua malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, kaitannya kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Ini di dalam kitab disebutkan untuk Abu Yazid Al-Bustami. Beliau berkata, ra'aitu Lailatul Qadri fi jami' umri marratain. Disebutkan dalam kitab itu, saya melihat, ini yang ngomong adalah Abu Yazid Al-Bustami, aulia Allah. Saya melihat seluruh atau saumur-umurku iki melihat Lailatul Qadar itu 2 kali. Kapan itu? Di waqa'atun fi sab'i wa isrun. Lailatul Qadar itu adalah ada di bulan atau di hari ke 27 pitu dan 20. Iki Abu Yazid Al-Bustami begitu. Beliau pernah dalam setiap umurnya itu melihat utawa nemoni lho awake dhewe saumur ora tau bro. Tapi beliau memang hamba yang pilihan Allah, tahu selama hidupnya saumur-umure Abu Yazid Al-Bustami itu beliau melihat Lailatul Qadar itu di malam 27. Iki lek wong sing mukasabah ya roh, iso nyegat. Lah awak ini ora roh. Gimana ya? Kepengen oleh Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan sampai entek yo ibadah terus. Insya Allah mesti oleh itu. Insya Allah. Tapi yakin pokoknya tanggal 1 sampai entek Ramadan awake dhewe terus ibadah. Insya Allah di situ mbuh kapan. Tapi lek Kanjeng Nabi dawuh di situ misalnya di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil lek dawuh Abu Yazid Al-Bustami mau yo rodok bener malam 17. Tapi awake dhewe aja melo-melo. Aja melo, soalnya gak ngerti iku. Nah,
orang-orang yang khusus pilihan Allah yang diberitahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya tentang fadilah Lailatul Qadar ada dua arti tadi. Al-Qadar artinya kepastian dari Allah di malam itu. Kita dipastikan oleh Allah untuk di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, Qadar artinya sempit karena malaikat, semua malaikatnya Allah turun ke bumi sehingga bumi ini dipenuhi dengan malaikat-malaikatnya Allah yang bertujuan untuk mintakan ampunan kepada hamba-hamba Allah yang pada saat itu ibadah supaya diampuni dari dosa-dosanya. Kemudian yang kedua kaitannya malaikat, ruh. Jumhur ulama bahwa malaikat pada saat itu adalah malaikat Jibril. Kemudian ada ulama lain Kabul Akbar memberikan penjelasan bahwa yang turun adalah semua malaikat Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Ketika kapan turunnya Lailatul Qadar? Kanjeng Nabi malam-malam ganjil itu semua keluarganya cancut tali wonto ayo bareng-bareng ibadah. Tapi Abu Yazid Al-Bustami tadi beruh selama hidupnya di malam 27. Monggo ya Allah a'lam bishawab. Ini yang saya baca di kitab Durratun Nasihin bab Abidatul Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada yang salah saya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.